Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Winzira Nurayu Hamzah dari Politeknik Setialan Makassar dengan NPM S0120229 dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara APN 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dari mata kuliah Manajemen Pembangunan, tugas, wewenang, dan program dari 3 kementerian atau lembaga atau OPD. Di sini, saya akan menjelaskan terkait tugas, wewenang, dan program dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Secara umum, tugas dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara. Selain itu juga membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasar hukum Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118-PMK.01-2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, yang dimana memiliki fungsi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan pajak bukan pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. Selain itu juga, Kementerian Keuangan memiliki fungsi sebagai koordinasi pelaksana tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan melakukan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Yang terakhir, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, ada program yang dilaksanakan dari Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yang dimana program-program Kementerian Keuangan yakni menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan, mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif, mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dan risiko minimum, mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Selain itu juga, mungkin teman-teman juga tahu bahwa salah satu program dari Kementerian Keuangan yakni memulihkan perekonomian Indonesia, yang dimana terjadi begitu saja ketika pandemi COVID-19 memasuki Indonesia. Selanjutnya, ada lembaga dari Kementerian PPN atau Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di sini ada 4 sub, yakni perencanaan, alokasi, pengendalian, enabler. Nah, pelaksanaan dari perencanaan dan alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN atau Bappenas sebagai pengambil keputusan, koordinator, think tank, dan administrator. Selanjutnya, pengendalian ini dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN atau Bappenas sebagai pengambil keputusan, koordinator, dan think tank. Selanjutnya, enabler. Enabler ini seperti perwujudan dari perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu sendiri, yang dilakukan dengan cara kapasitas Kementerian PPN atau Bappenas sebagai think tank.
perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini sama halnya dengan yang saya jelaskan sebelumnya bahwa harapan presiden dan wakil presiden itu sendiri, yang dimana sesuai dengan Peraturan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN atau Bappenas, yang dengan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN atau Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Kepala. Nah, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu sendiri melakukan koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerjasama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Selanjutnya, ada program dari Badan Perencanaan dan Pembangunan itu sendiri. Di sini ada 4, yakni program pelatihan Pusbindiklatren, yang dimana Pusbindiklatren adalah penyediaan beasiswa kepada penyediaan beasiswa yang berbasis pada pusat bimbingan pendidikan pelatihan perencana. Selanjutnya ada program pelatihan JFP, yakni Jabatan Fungsional Perencana dan Uji Kompetensi pada jabatan fungsional itu sendiri. Selanjutnya, program pelaksanaan pembangunan yang tentunya sangat intim pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini dengan mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia. Selanjutnya, kapasitas kelembagaan perencana. Nah, kapasitas kelembagaan perencana ini melakukan sebuah tata kelola pelayanan perencana yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien. Selanjutnya, dinas sosial. Dinas sosial ini salah satu OPD yang ada. Nah, di dinas sosial ini mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Di sini, Dinas Sosial memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial, serta penanganan fakir miskin, pelaksana kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial, serta penanganan fakir miskin, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta penanganan fakir miskin, pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas, dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Adapun program-program yang dimiliki oleh dinas sosial itu sendiri melalui terwujudnya kesejahteraan sosial dan kemandirian bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, yakni melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang sosial kesejahteraan sosial. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, meningkatkan pelayanan masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS melalui kelembagaan, yang terakhir memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan rasa nasionalisme. Selain itu,
Program dari Dinas Sosial itu sendiri melakukan program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil atau KAT dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Selanjutnya, program peningkatan pelayanan kepada penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Program-program penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat, darurat, dan LBK. Program peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, program pengembangan dan pembinaan sosial masyarakat, program pemberdayaan bagi penyandang cacat dan akses trauma, program pemberdayaan akses penyandang penyakit sosial. Nah, itulah tadi penyampaian dari materi manajemen pembangunan dengan topik pembahasan tugas, wewenang, dan program dari 3 kementerian atau lembaga atau OPD. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.